Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Monika dan rekan-rekan saya Nurhaliza, Evatia, dan Sucialimatus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan analisis akuntansi kantor pusat dan kantor cabang pada UD Pacific Electric. Judul analisis akuntansi kantor pusat dan kantor cabang pada UD Pacific Electric. Penulis Claudia Rovinal, Yevmi, dan Suci Nurulita. Abstrak: diketahui, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kantor pusat dan kantor cabang UD Pacific Electric. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Harapan Raya, Pekanbaru, yang bertepatan di kantor pusat, sedangkan Jalan Pasir Putih, Kampar, bertepatan di kantor cabang. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang pada tahun 2015 serta jurnal-jurnal yang dicatat perusahaan pada tahun 2015. Dalam pembuatan laporan keuangan gabungan diperlukan pencatatan transaksi internal terdiri dari beberapa jurnal, yaitu penerimaan barang dagang dari kantor pusat, jurnal pengiriman barang dagang dari kantor cabang, jurnal setoran kas dari kantor pusat, dan jurnal setoran kas dari kantor cabang. Jurnal eliminasi terdiri dari jurnal penyesuaian terhadap SKHBC, jurnal koreksi penerimaan laba kantor cabang, jurnal eliminasi persediaan, jurnal eliminasi persediaan kantor pusat dan kantor cabang. Hasil laporan laba rugi gabungan sebesar Rp20.025.002 dan laporan posisi keuangan sebesar Rp1.664.074.675, sehingga dapat disimpulkan bahwa abstrak pada jurnal tersebut sudah mencangkup keseluruhan isi yang akan dipaparkan dalam jurnal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, latar belakang. Jika dilihat dari pendahuluan yang terdapat dalam jurnal, maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang penulisan jurnal ini adalah dikarenakan sebelumnya UD Pacific Electric belum melakukan penggabungan laporan keuangan antara kantor pusat dan kantor cabang, serta belum melakukan pencatatan transaksi yang sesuai dengan akuntansi kantor pusat dan kantor cabang, sehingga penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Analisis Akuntansi Kantor Pusat dan Kantor Cabang pada UD Pacific Electric. Selanjutnya yaitu telaah literatur. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, yaitu yang pertama sistem pencatatan akuntansi secara sentralisasi. Diterapkan bila kantor cabang tidak memiliki wewenang yang signifikan dalam mengelola kegiatan operasinya, sehingga sistem akuntansi yang berlaku yaitu yang pertama, kantor cabang cukup menyelenggarakan buku kas untuk mencatat penerimaan kas sebagai modal kerja dari kantor pusat dan pengeluaran kas untuk biaya operasi kantor cabang. Selanjutnya yaitu teori sistem pencatatan akuntansi secara desentralisasi. Ini diterapkan bila kantor cabang memiliki wewenang yang signifikan dalam mengelola kegiatan operasinya. Lalu yang ketiga yaitu teori kinerja kantor cabang. Kantor cabang diberi modal kerja oleh kantor pusat. Kantor cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak luar. Kantor cabang melakukan aktivitas penjualannya. Ketiga teori ini dianggap penulis sebagai teori yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yang di dalamnya menggunakan jenis sumber data berupa data sekunder yang berasal dari kantor pusat dan kantor cabang. Selain itu, metode ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara secara langsung dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa teknik deskriptif kuantitatif,
sehingga metode ini dinilai efektif dalam penelitian. Karena penelitian ini jika menggunakan metode kuantitatif dinilai sudah sesuai dengan judul dan topik yang akan diteliti. Oke, untuk materi yang pertama ada gambaran umum dan pencatatan transaksi internal antara kantor pusat dan kantor cabang. UD Pacific Electric adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan alat-alat elektronik seperti berbagai jenis bola lampu, kabel listrik, fitting lampu, dan lain-lain. Perusahaan ini didirikan oleh Edward pada tahun 2011. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dan kantor cabang. UD Pacific Electric berada di kantor pusat, yaitu tepatnya pada Jalan Harapan Raya, Pekanbaru. Sedangkan kantor cabang berada di Pasir Putih, Kampar. Kantor pusat beroperasi selama kurang lebih 5 tahun lamanya, sedangkan kantor cabang beroperasi selama 3 tahun lamanya hingga sekarang. Nah, untuk perusahaan ini memiliki 8 orang karyawan, yang dimana 1 orang karyawan berada di bagian akuntansi dan 4 orang lainnya berada di bidang penjualan. Sedangkan karyawan yang ada di kantor cabang ada 3 orang, yaitu 1 bagian akuntansi dan 2 orang lainnya bagian bidang penjualan. UD Pacific Electric mempusatkan penjualan di Jalan Harapan Raya, Pekanbaru, yaitu tempatnya di kantor pusat. Aktivitas UD Pacific Electric melakukan penjualan secara tunai. Omset penjualan pada UD Pacific selalu meningkat pada tahun-menahun. Selanjutnya, yang kedua yaitu pencatatan transaksi internal antara kantor pusat dan kantor cabang. Ayat jurnal yang dibuat kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat mengakui pengiriman barang sebagai transaksi penjualan dengan harga lebih tinggi 12,5% dari harga pokok barang dagangan. Sedangkan kantor cabang mengakui transaksi penerimaan barang dagangan sebagai transaksi pembelian. Penjualan kantor pusat dan kantor cabang kepada customer dengan keuntungan 20%. Selanjutnya, ayat jurnal yang seharusnya dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang. Barang cabang atau SKHBC yang merupakan selisih yang terjadi antara harga pokok kantor pusat dengan harga dalam faktur untuk kantor cabang. Tabel 4.7 merupakan ringkasan ayat jurnal yang seharusnya dicatat untuk pengiriman barang dan penerimaan barang dari kantor pusat. Selanjutnya, ayat jurnal setoran kas ke kantor pusat dan setoran kas dari kantor cabang. Kantor pusat dan kantor cabang mencatat ayat jurnal penyetoran atau penerimaan kas seperti transaksi eksternal. Kantor pusat mencatat penerimaan kas dari kantor cabang karena penerimaan piutang. Sedangkan kantor cabang mencatat penyetoran kas ke kantor pusat sebagai transaksi pelunasan utang. Seharusnya, kantor pusat mengkredit akun kantor cabang pada saat penerimaan kas, dan kantor cabang harus mendebit akun kantor pusat pada saat penyetoran kas tersebut. Selanjutnya yaitu tabel 1, jurnal penutup dicatat perusahaan. Terdapat transaksi pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu penjualan pada HPP dan laba rugi. Untuk penjualannya yaitu terdapat 173.026.541 dicatat di debit, sedangkan untuk HPP 83.773.420 tercatat di kredit, dan laba rugi 89.253.121 tercatat di kredit. Lalu selanjutnya persediaan akhir pada HPP sebesar 107.194.802. Selanjutnya HPP pada persediaan awal sebesar 30.147.799. Lalu HPP pada pembelian sebesar 160.820.424. Lalu ikhtisar laba rugi pada beban
sebesar 78.059.051. Lalu terakhir ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 11.194.070. Untuk tabel yang kedua, jurnal penutup seharusnya. Pada nomor akun 401.1, penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar 173.026.541. Lalu nomor akun 107.1, 412.1, 109.1, 106.1. Persediaan dan ikhtisar laba rugi pada pengiriman barang dari KP dan persediaan awal. Untuk persediaannya yaitu senilai 107.194.802. Ikhtisar laba ruginya 83.773.420. Itu tercatat di debat. Sedangkan untuk pengiriman barang dari KP 160.820.424 dan persediaan awal 11.194.070 tercatat di kredit. Lalu pada nomor akun 500.1 yaitu ikhtisar laba rugi pada beban 78.059.051. Selanjutnya nomor akun 203.1 yaitu ikhtisar laba rugi pada kantor pusat dengan nilai 11.194.070. Lalu selanjutnya jurnal koreksi. Berdasarkan tabel 1 dan 2, maka ayat jurnal koreksi yang dibuat oleh UD Pacific Electric yaitu pada tabel 3, jurnal koreksi atas jurnal penutup. Nomor akun 109.1 dan 501.1. Pengiriman barang dari KP pada pembelian sebesar 160.820.424. Selanjutnya nomor akun 301.1 dan 203.1 yaitu modal pada kantor pusat sebesar 11.194.070. Selanjutnya, jurnal eliminasi. Langkah awal yang dibutuhkan dalam jurnal eliminasi adalah membuat SKHBC yang disesuaikan dengan harga pokok penjualan sebenarnya. Angka 112,5% yang terdapat di HPP diperoleh dari keuntungan penjualan barang dagangan kantor pusat ke kantor cabang sebesar 12,5%, yaitu dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian, sehingga menghasilkan jumlah 190.968.222, yaitu barang siap dijual. Selanjutnya dari barang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu 107.194.802. Menghasilkan HPP 83.773.420. Dari situ dihitunglah HPP sebenarnya, yaitu 100% dibagi 112,5% dikalikan 83.773.420. Dari situ dihasilkan 74.465.262. Dari situ dilakukanlah pengurangan dari HPP yang senilai 83.773.420 dikurangi dengan HPP yang telah dihitung sebenarnya tadi, yaitu 74.465.262. Dan menghasilkan SKHBC senilai 9.308.158. SKHBC sebesar 9.308.158 merupakan selisih yang terjadi antara harga pokok menurut kantor pusat dengan harga dalam faktur untuk kantor cabang.
Selanjutnya, setelah perhitungan SKHBC, kita akan membuat jurnal eliminasi kantor cabang yang terdiri dari 5 jurnal, yaitu jurnal penyesuaian terhadap SKHBC, jurnal koreksi penerimaan laba kantor cabang, jurnal eliminasi persediaan kantor cabang, jurnal eliminasi kantor pusat dan kantor cabang, dan yang terakhir jurnal eliminasi laba kantor cabang. Yang pertama, yaitu jurnal penyesuaian terhadap SKHBC dengan akun 111 dengan keterangan SKHBC pada laba rugi kantor cabang sebesar Rp9.308.158. Yang kedua, jurnal koreksi penerimaan laba kantor cabang dengan akun 110 dan 301 dengan keterangan kantor cabang pada laba rugi kantor cabang sebesar Rp11.194.070 dan laba rugi kantor cabang pada modal kantor pusat sebesar Rp20.502.228. Yang ketiga, jurnal eliminasi persediaan kantor cabang dengan akun 111, 106, 108, dan 109 dengan keterangan SKHBC persediaan awal pengiriman barang dagang ke kantor cabang pada pengiriman barang dari kantor pusat sebesar Rp160.820.424. Yang keempat, jurnal eliminasi kantor pusat dan kantor cabang dengan akun 203 dan 110 yaitu dengan keterangan kantor pusat pada kantor cabang sebesar Rp112.373.402. Yang kelima, yaitu jurnal eliminasi laba kantor cabang dengan akun 301 dan 203 dengan modal pada kantor pusat sebesar Rp11.194.070. Selanjutnya, kita akan membuat penggabungan laporan laba rugi, yaitu dengan menggabungkan nomor-nomor akun yang berkaitan, seperti 401 dan 401.1 dengan akun keterangannya berupa penjualan dari kantor pusat maupun kantor cabang. Lalu penggabungan HPP, penggabungan laba kotor, penggabungan beban usaha, lalu penggabungan laba sebelum pajak ataupun rugi sebelum pajak yang akan ditambahkan dari kantor pusat dan kantor cabang kemudian dieliminasi sehingga akan mendapatkan laba rugi gabungan. Contohnya, pada akun penjualan terdapat Rp234.991.952 pada kantor pusat, ditambahkan dengan penjualan dari kantor cabang sebesar Rp173.026.541 pada kantor pusat tersebut. Kemudian dituliskan jumlahnya pada laporan laba rugi gabungan sebesar Rp418.018.493. Selanjutnya, pada HPP pada kantor pusat sebesar Rp131.154.326 ditambahkan dengan HPP pada kantor cabang sebesar Rp83.773.420 sehingga terdapat jumlah HPP pada laporan laba rugi gabungan sebesar Rp197.886.191. Dari penjualan dan HPP yang sudah ditentukan tadi, kita juga dapat menentukan laba kotor. Baik laba kotor kantor pusat sebesar Rp103.000
Rp837.626 dan juga laba kotor pada kantor cabang sebesar Rp89.253.121 yang kemudian dituliskan pada laba rugi gabungan sebesar Rp210.212.302. Selanjutnya, penggabungan pada beban usaha, yaitu jumlah beban usaha pada kantor pusat sebesar Rp112.128.249 digabungkan dengan jumlah beban usaha pada kantor cabang sebesar Rp78.059.051 yang kemudian dituliskan pada laporan laba rugi gabungan sebesar Rp197.300. Dari hal ini juga dapat ditarik kesimpulan laba ataupun rugi sebelum pajak yang diterima oleh kantor pusat maupun kantor cabang, yaitu terdapat kerugian pada kantor pusat sebesar Rp8.290.623 dan laba pada kantor cabang sebesar Rp11.194.070. Sehingga pada laba rugi gabungan dituliskan sebesar Rp20.025.002. Kemudian yang terakhir yaitu penggabungan laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca, yaitu dengan menggabungkan aset dan juga liabilitas serta ekuitas dari kantor pusat maupun kantor cabang, yaitu dengan total asetnya ditambahkan. Seperti pada total aset kantor pusat sebesar Rp1.991.855.445 dan total aset pada kantor cabang sebesar Rp213.517.904. Sehingga pada laporan posisi keuangan dapat dituliskan di sisi debit sebesar Rp160.164.074.675 dan pada sisi kredit sebesar Rp450.572.500 dan total liabilitas serta ekuitas dari kantor pusat sebesar Rp1.091.855.445 ditambahkan dengan total liabilitas dan ekuitas dari kantor cabang sebesar Rp213.517.904 sehingga dapat diperoleh total liabilitas yang dituliskan dalam kredit pada laporan posisi keuangan gabungan sebesar Rp1.664.074.675. Dari sini adalah akhir dari laporan keuangan yang dapat kami sampaikan. Dan apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.